Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Safina Pahlevi, NIM 1119200162000057, Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Siti Suryaningsih, MSI. Di masa transisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembelajaran sains masih memiliki banyak tantangan, terutama pada metode pembelajaran yang harus dilakukan di laboratorium. Dikarenakan saat pembelajaran jarak jauh masih belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, pada mata kuliah bioteknologi, kami melakukan home science experience sebagai alternatif dari pembelajaran berbasis laboratorium. Di video ini, saya akan melakukan home science experience, yaitu berupa praktikum pembuatan bioplastik. Tujuan dilakukannya praktikum ini diantaranya ialah yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan dan menghasilkan produk berupa plastik alternatif yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui karakteristik dan sifat mekanik dari pembuatan bioplastik. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini diantaranya ialah panci, kompor, pengaduk, loyang, oven, gelas pengukur, dan timbangan. Lalu terdapat tepung tapioka, cuka, gliserol, alkohol, air, dan baking paper. Untuk langkah-langkah pembuatan bioplastik diantaranya sebagai berikut. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini. Praktikum ini akan membuat 2 sampel bioplastik. Sampel pertama sebagai kontrol dengan komposisi tepung tapioka 25 gram, air 150 ml, gliserol 1 sendok makan, dan cuka 1 sendok makan. Sedangkan sampel kedua yang merupakan bukan kontrol, yaitu komposisinya tepung tapioka 25 gram, air 150 ml, gliserol 1 sendok makan, cuka 1 sendok makan, dan tambahannya alkohol sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya, siapkan tepung tapioka 25 gram dan dilarutkan dengan air sebanyak 150 ml. Kemudian, kita akan mengaduk-aduk campuran tersebut supaya tidak menggumpal. Lalu kita tuangkan ke panci bersamaan dengan sisa air yang belum tercampurkan. Kemudian tuangkan gliserol ke dalam panci sebanyak 1 sendok makan. Dan tuangkan cuka ke dalam panci sebanyak 1 sendok makan. Lakukan langkah yang sama pada sampel kedua dengan menambahkan alkohol sebanyak 1 sendok makan. Langkah selanjutnya, baik untuk sampel pertama maupun sampel kedua, adalah dengan memanaskan campuran di atas kompor. Aduk campuran hingga teksturnya sedikit mengental atau terlihat seperti lem. Nah, kalau teksturnya sudah terlihat seperti ini, boleh langsung diangkat ya. Selanjutnya, campuran dapat dicetak di atas loyang, namun untuk menghindari kesulitan pengelupasan bioplastik ketika sudah kering, maka loyang dapat dilapisi baking paper terlebih dahulu. Inilah bentuk loyang yang telah dilapisi baking paper dan di atasnya telah terdapat campuran penyusun bioplastik. Karena cuaca kurang mendukung, maka pada praktikum ini saya menggunakan alat bantu oven untuk membantu proses pengeringan bioplastik. Suhu yang diatur adalah suhu rendah, namun loyang harus selalu dalam pengecekan selama proses pengovenan. Inilah bentuk sampel kontrol yang telah dikeluarkan dari oven setelah proses pengeringan. Sedangkan ini untuk sampel yang bukan kontrol. Setelah sampel bioplastik telah kering dan berbentuk selayaknya plastik, selanjutnya kita akan melakukan beberapa uji terhadap sampel tersebut.
Warna dari sampel ini adalah putih kekuningan atau putih keruh. Untuk teksturnya cukup kasar dan keras, sedangkan tingkat kelenturannya ini tidak lentur. Dan untuk transparansinya cukup tinggi karena dapat dilihat ini transparan ya. Untuk sampel kedua kurang lebih sama, warnanya juga putih keruh dan untuk teksturnya keras dan kasar juga. Dan tingkat kelenturannya juga tidak tinggi atau minim, sedangkan untuk transparansinya bisa dilihat cukup transparan. Warna putih kekuningan atau putih keruh dihasilkan karena adanya faktor suhu yang cukup tinggi saat proses pemanasan di dalam oven. Sedangkan untuk tekstur yang kasar ini dikarenakan ketebalan dari bioplastik tidak merata dan terdapat gelembung-gelembung air yang terjebak di dalam bioplastik tersebut. Tekstur yang keras terjadi karena adanya faktor jumlah tepung tapioka yang ditambahkan. Karena semakin banyak pati yang ditambahkan ke dalam campuran, maka akan semakin keras pula bioplastik yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi permukaan dua polimer yang semakin tinggi, sehingga fase homogen pun meningkat dan jumlah padatan yang terlarut lebih banyak. Hal ini pun menyebabkan terbentuknya ikatan silang polimer pati yang semakin rapat. Untuk tingkat kelenturan dapat dikatakan bahwa bioplastik ini tidak memiliki tingkat kelenturan yang tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah gliserol yang ditambahkan tidak terlalu banyak, sehingga kelenturan dari bioplastik ini pun tidak maksimal. Kedua sampel ini memiliki tingkat transparansi yang cukup tinggi, akan tetapi terdapat gelembung-gelembung air yang terjebak di dalam bioplastik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua sampel ini tidak memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah pembeda atau alkohol antara sampel kontrol dan tidak kontrol ini tidak terlalu berpengaruh karena jumlah yang ditambahkan pun hanya sedikit, yaitu 1 sendok makan. Sampel kontrol mampu mengangkat beban sebesar 50 gram. Begitu pula dengan beban sebesar 100 gram, sama halnya dengan beban sebesar 150 gram, dan yang terakhir beban 200 gram sampel kontrol masih mampu mengangkatnya. Baik beban 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram, sampel bukan kontrol juga mampu mengangkatnya. Untuk uji beban ini sebenarnya faktor ketebalan cetakan bioplastik ini sangat memiliki pengaruh yang tinggi, karena apabila bioplastik yang dihasilkan cukup tipis tidak akan mampu menahan beban sebesar apapun. Sedangkan bioplastik yang dihasilkan saat ini ketebalannya itu cukup tebal sehingga beban hingga 200 gram pun dapat ditahan oleh bioplastik ini. Untuk uji ketahanan air, baik bagi sampel kontrol maupun bukan kontrol, terdapat 4 parameter. Di antaranya dalam waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Setelah keempat parameter waktu terlewati, maka bioplastik pun diangkat dari rendaman air dan terlihat bahwa masing-masing bioplastik mengalami penguraian. Hal ini dipengaruhi oleh lamanya waktu, karena terlihat juga bahwa semakin lama waktu perendaman, maka semakin besar potensi penguraian bioplastik tersebut. Sama halnya dengan sampel bukan kontrol, setelah melalui beberapa waktu perendaman dalam air, semakin lama waktu perendaman tersebut, maka semakin besar potensi penguraian yang dialami oleh bioplastik yang terendam air. Namun jika diperhatikan, sampel bukan kontrol memiliki tingkat penguraian yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi karena ada kandungan alkohol di dalamnya. Semakin lama
waktu perendaman bioplastik dalam air, maka semakin besar kemungkinan bioplastik dapat terurai. Hal ini dikarenakan penggunaan zat pemplastik berupa gliserol yang memiliki sifat mudah larut dalam air dan mudah menyerap air. Hal ini dikarenakan juga gliserol memiliki regangan molekul amilosa yang mengakibatkan kemungkinan adanya celah bagi air untuk masuk. Untuk uji biodegradable ini, baik sampel kontrol maupun bukan kontrol ditanam di dalam tanah dengan parameter selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. Terlihat bahwa semakin lama proses penanaman di dalam tanah, maka semakin besar penguraian dari sampel bioplastik tersebut. Hal ini terjadi bagi sampel kontrol dan sampel bukan kontrol. Terurainya bioplastik di dalam tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kandungan air di dalam sampel dan kemampuannya menyerap air, di mana pada sampel bioplastik ini kandungan airnya cukup banyak, yaitu 150 ml per sampel. Selain itu, bioplastik ini juga menggunakan zat pemplastik berupa gliserol yang memiliki sifat daya serap air yang tinggi. Selain itu juga terdapat faktor dari penggunaan tepung tapioka yang memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, karena pati ini memiliki sifat hidrofilik yang dapat meningkatkan laju degradasi bioplastik. Namun, jika dibandingkan, sampel bukan kontrol yang mengandung alkohol ternyata mengalami penguraian yang lebih lama dibandingkan dengan sampel kontrol yang tidak mengandung alkohol. Dapat dilihat hingga hari keempat, sampel kontrol itu sudah tinggal sedikit sekali sampel bioplastiknya, namun untuk sampel bukan kontrol masih tersisa beberapa yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sampel kontrol. Sekian video praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.